pemirsa kerukunan lintas agama di mana saja berada, kembali kita berjumpa dengan Bapak Dr. Haji Muhajir Riyanis, Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat. Dan pada segmen yang ketiga kita akan berbincang-bincang tentang tantangan dan harapan ke depan kaitannya dengan moderasi beragama yang sekarang ini sedang bergulir dan viral. Dan alhamdulillah itu kita tadi sudah berbicara banyak dengan beliau tentang apa sih moderasi beragama, manfaatnya bagaimana, dan bahkan sampai kita bahas tentang moderasi berkaitan dengan ekoteologi. Pak Kanwil, ya. Selanjutnya kita berbicara tentang tantangan ini, Pak, untuk mempertahankan moderasi beragama, khususnya di Kalimantan Barat saat sekarang ini, Pak. Kemudian bagaimana Kementerian Agama mengatasi isu intoleransi atau konflik berbasis agama. Kira-kira gimana? Baik. Pertama, yang menjadi tantangan kita tentu adalah kondisi daerah kita yang multi agama, multi etnis, multi trust, dan kondisi yang seperti itu juga menjadi tantangan bagi kita. Bagaimana kita menjaga keberagaman ini supaya tetap aman, hidup bersama dan sebagainya, sehingga itu nyaman, sehingga jangan sampai kemudian ada hal-hal yang bisa memicu. Itu satu tantangan kita. Tantangannya itu karena multi etnis, multi kultur, multi agama. Tetapi alhamdulillah dengan kesadaran beragama, kemudian masing-masing tentu berperan aktif untuk menjaga ini. Karena kita semua pasti tidak ada satu agama pun untuk mengajarkan supaya bertikai, dan semua mengajarkan tentang kasih sayang, tentang kedamaian dan kebaikan. Dan itu satu. Dan di Kalbar tidak pernah ada agama. Ya, jadi diharapkan itu tidak terjadi. Dan saya kira terkait dengan konflik, kita sudah punya pengalaman pahit dulu, dan semua orang tentu tidak ingin mengulanginya itu. Maka semua bersama-sama menjaga dengan itu. Lalu tantangan yang kedua juga secara internal itu biasanya juga karena ada paham-paham yang tidak berlaku umum, atau misalnya muncul paham yang tidak berlaku sebagaimana biasanya, lalu dianggap oh ini bisa menyesatkan orang. Nah, oleh karena itu kondisi-kondisi yang seperti itu kita juga harus menyikapinya bil hikmah wal mau'idatin hasanah. Kita harus bisa mengajak dialog untuk mengetahui secara mendalam, misalnya seperti yang pernah terjadi di Ketapang beberapa waktu yang lalu. Jadi, tapi ternyata mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu keliru, dan itu sudah didialogkan dan sudah selesai. Jadi itulah yang saya harus memberikan apresiasi kepada tokoh-tokoh kita, pada tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat kita sudah dapat menghadapi situasi seperti itu dengan bijaksana, tanpa kemudian mengambil atau namanya istilahnya menghakimi sendiri, hakim sendiri, tetapi semua dikomunikasikan. Dan itu yang harus kita, selaku Kakanwil, saya tentu menyampaikan terima kasih, termasuk beberapa ada paham yang laporan terkait adanya paham-paham yang dianggap menyimpang, maka tentu saya meminta supaya ini bisa diselesaikan dengan baik dan tentu tetap menjaga keharmonisan. Nah, itu yang menjadi tantangan. Nah, langkah-langkah yang bagaimana mengantisipasi itu, yang pertama tentu ini dengan meningkatkan forum tugas dan fungsi forum kerukunan umat beragama, terus membangun dialog antar umat beragama itu agar hal-hal yang seperti itu bisa kita mitigasi, bisa kita antisipasi dari awal,
dan tentu masyarakat kita sudah sangat dewasa, tentu tidak mau ada konflik dan lain sebagainya. Kita tetap berharap untuk semua unsur, termasuk kita di kantor wilayah, kita punya penyuluh moderasi beragama, kita punya kelompok moderasi beragama. Ini diharapkan ini karena mereka ada di lapangan yang langsung dapat mengetahui apa-apa yang ada di lapangan, sehingga ketika ada indikasi kita lebih awal untuk bisa mencegahnya gitu. Pak Kanwil, kira-kira apa peran yang bisa dimainkan oleh generasi muda kita untuk mempromosikan moderasi beragama juga berkaitan dengan ekoteologi tadi itu, Pak? Ya, generasi muda kita ini kan tentu tidak ada batasannya. Ada generasi muda kita yang dalam statusnya pelajar, apakah itu di sekolah maupun di madrasah, kemudian generasi muda yang sedang berkuliah, generasi muda yang sudah lulus. Tentu peran-peran mereka sangat strategis. Itulah kemudian fungsi pendidikan moderasi beragama di madrasah, di sekolah itu penting. Lalu kemudian bagaimana kita juga salah satu peran yang bisa mereka lakukan itu misalnya pemberdayaan remaja-remaja masjid, pemuda-pemuda gereja. Lalu bisa lewat FKUB misalnya, atau nanti lewat kita ada program-program misalnya kemah bakti lintas generasi muda. Jadi kemudian FKUB juga ada forum generasi muda lintas agama. Mereka juga punya program misalnya pencanangan ekoteologi, pemuda lintas agama. Jadi ada peran-peran yang memang bisa dilakukan oleh generasi muda kita. Generasi muda kita ini sebenarnya sangat potensial, tinggal wadah apa yang bisa kita siapkan untuk mereka. Ya, jadi dari itu tadi kemah bakti, kemudian juga ada pelatihan secara bersama. Yang penting ada fasilitas yang bisa kita lakukan, remaja masjidnya, pemuda gerejanya. Yang tadi juga misalnya seperti saling menjaga di masjid, di rumah ibadah antar pemuda. Dan saya kira itu kesadaran itu tumbuh dari mereka sendiri, tinggal nanti kita ini memiliki peran untuk memberikan masukan seperti apa. Jadi di sana juga ada Karang Taruna, adalah wadah-wadah yang melalui misalnya melalui kerukunan-kerukunan organisasi daerah masing-masing ada pemudanya tuh. Dan saya kira itu yang paling penting, dan saya terus terang merasa bersyukur bahkan membanggakan ketemu dengan kawan-kawan di provinsi lain. Kalau Kalimantan Barat itu sangat luar biasa. Tuh, pokoknya seluruh masyarakat termasuk di dalamnya generasi muda. Gitu. Kita Kalimantan Barat kan juga ada kota tertoleransi itu. Kemudian kita juga FKUB-nya sudah 2 kali mendapatkan penghargaan ya, Harmony Award. Ini kan partisipasi dari masyarakat kita. Itu masyarakat kita yang tentu semua berharap kondisi kita aman supaya iklim usaha itu berjalan dengan baik. Gitu? Baik, para pemirsa kerukunan yang hormati, alhamdulillah tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Pak Kanwil kita kaitannya dengan moderasi beragama, ada berbasis ekoteologi, ada berbasis kemudian anak muda kita, generasi muda kita yang kedepannya ini harapan kita semuanya sebagai pengganti ataupun pewaris para orang-orang tua. Oleh karenanya kita berharap mudah-mudahan Kalimantan Barat khususnya dengan adanya podcast kerukunan lintas agama seperti ini akan tetap terpelihara kerukunan di antara kita, antara umat beragama dan lain sebagainya, walaupun itu berbeda agama, suku, bangsa dan lain sebagainya. Ya Pak Kanwil, yang terakhir mungkin apa yang Bapak dapat pesankan kepada masyarakat kita, khususnya para generasi muda dan para aktor-aktor kerukunan kita? Ya, tentu saya menyampaikan terima kasih atas partisipasi, dukungan, menjaga keharmonisan kepada seluruh tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ya, kemudian pemerhati budaya, semuanya lah. Karena alhamdulillah Kalimantan Barat aman, nyaman dan harmoni. Tentu harapan saya
kondisi yang seperti ini mari terus kita jaga dan kita tingkatkan. Dari hanya saling menghormati, kita saling membantu. Dan yang paling terakhir, saya tentu mohon dukungan program ekoteologi tadi dengan paling tidak mulai dari kita masing-masing untuk ketika ada momen-momen penting ya, untuk bisa kita tandai dengan menanam pohon. Itu sudah sangat luar. Satu pohon itu adalah untuk kehidupan masa depan. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kanwil, para pemirsa yang berbahagia. Kita bersyukur punya Kanwil yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan beliau tetap diberikan kesehatan dalam menjalankan tugasnya dan membina kita semuanya. Terutama ingat para generasi muda kita, apa pesan beliau tadi itu? Ekoteologi. Ayo kita sama-sama tanam pohon. Mudah-mudahan kita yang di Kalimantan Barat ini walaupun sudah terkenal dengan hutannya, tetapi ketika datang ke Kalimantan Barat yang dilihat bukan hanya hutan saja, tetapi sudah banyak gedung berdiri. Kita akan tanam pohon untuk penghijauan dan untuk penghidupan kita. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan salam rukun untuk semuanya. Dan terima kasih juga kepada Forum Kerukunan Umat Beragama Kalimantan Barat yang telah mengadakan kegiatan program podcast kerukunan lintas agama. Terima kasih Pak Kanwil. Terima kasih. Mudah-mudahan selalu. Insyaallah. Ya.